Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran matematika terkait nilai tempat dan nilai angka. Yuk simak penjelasan berikut ini. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu nilai tempat? Nilai tempat adalah nilai suatu angka dalam bilangan tertentu. Di sini kita akan mempelajari 3 nilai tempat, yaitu ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, teman-teman perhatikan contoh berikut ini ya. Di sini kita akan menentukan nilai tempat dan nilai angka. Nah, berikut ini ada sebuah bilangan yaitu 361. Kita tentukan nilai tempat dan nilai angkanya. Kita mulai dari angka 1 dulu. Angka 1 ini menempati nilai tempat satuan. Nilainya angka itu sendiri yaitu 1. Angka 6 atau angka yang di tengah menempati nilai tempat puluhan, nilainya 60. Lalu angka yang di depan, angka 3, menempati nilai tempat ratusan, nilainya 300. Lalu beralih ke contoh yang kedua, ada sebuah bilangan 149. Kita masih menentukan nilai tempat dan nilai angkanya ya. Angka 9 ini menempati nilai tempat satuan, nilainya angka itu sendiri yaitu 9. Lalu angka yang di tengah adalah angka 4. Angka 4 ini menempati nilai tempat puluhan, nilainya 40. Lanjut lagi, angka di depannya yaitu angka 1. Angka 1 ini menempati nilai tempat ratusan, nilainya 100. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan perlu diingat, jika yang ditanyakan nilai tempat, jawabnya bisa ratusan, puluhan, atau satuan. Tetapi jika yang ditanyakan nilai angka, maka dijawab dengan angka. Nah, berikut ini kita akan menguraikan bilangan. Di sini ada bilangan 475 sama dengan ada ratusan, puluhan, dan satuan. Di sini kamu diminta untuk menentukan nilai tempat. Dan di bawahnya ini titik-titik ditambah titik-titik tambah titik-titik. Di sini kamu diminta untuk menentukan nilai angkanya. Nah, sekarang kita ke barisan yang pertama dulu. Ingat kembali ratusan. Berarti kita mencari angka yang di depan. Nah, angka yang di depan angka berapa? 4, 7, atau 5? Ya, angka 4. Lalu puluhan. Kita mencari angka yang di tengah. Angka yang di tengah adalah angka 7. Kita tulis 7. Lalu ada satuan. Satuan ini kita mencari angka yang terakhir atau angka yang paling kanan, yaitu ada angka 5. Kita tulis di sini 5. Nah, seperti itu. Yang bawahnya kita menentukan nilai angkanya 400. Kita tulis di sini 400. 70-an kita tulis dengan angka 70. Lalu 5 satuan kita tulis dengan angka 5. Nah, seperti itu ya. Untuk berikutnya, di sini kita akan belajar terkait bentuk panjang dan bentuk pendek suatu bilangan. Terlebih dahulu kita akan mempelajari bentuk panjang suatu bilangan. Di sini sudah ada beberapa soal. Yang pertama yaitu 253. 253. 2 menempati nilai ratusan, maka kita tulis dengan angka 200. Ditambah 5 menempati nilai puluhan, maka kita tulis dengan angka 50. Dan 3 menempati nilai satuan, kita tulis dengan angka 3. Lanjut yang nomor 2, ada bilangan 874. 8 menempati nilai ratusan, maka kita tulis dengan angka 800. Ditambah 7, dia di tengah, berarti dia menempati nilai puluhan, kita tulis dengan angka 70. Dan 4, angka yang paling belakang atau angka yang paling terakhir menempati nilai satuan, maka nilainya
adalah 4. Dan contoh yang terakhir ada bilangan 136. Nah, di sini 1 menempati nilai ratusan, maka kita tulis dengan angka 100 ditambah 3 menempati nilai puluhan. Kita tulis di sini dengan angka 30 ditambah angka 6 paling terakhir atau yang paling kanan menempati nilai tempat satuan. Kita tulis dengan angka 6. Nah, seperti ini cara menentukan bentuk panjang suatu bilangan. Berikut ini kita akan menentukan bentuk pendek suatu bilangan dari angka-angka yang sudah ada berikut ini. Contoh nomor 1, 200 ditambah 50 ditambah 1 sama dengan titik-titik. Karena di sini ada 200 menempati nilai tempat ratusan. Ingat kalau ratusan itu letaknya di depan, maka kita tulis di sini angka 2. Lalu 50 ini menempati nilai puluhan, maka letaknya ada di tengah, maka kita tulis dengan angka 5. Dan ada angka 1 letaknya di akhir atau yang paling kanan menempati nilai tempat satuan, maka kita tulis di sini dengan angka 1. Jadi dari angka-angka 200 ditambah 50 ditambah 1 sama dengan menghasilkan suatu bilangan yaitu 251. Contoh yang kedua ada 500 ditambah 80 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Berapakah bilangan yang bisa kita dapat? 500 menempati nilai tempat ratusan, dia nilainya adalah 5 di depan ya, karena dia ratusan. Lalu 80 nilai tempatnya puluhan, letaknya ada di tengah, kita tulis di sini dengan angka 8. Dan angka 5 ini menempati nilai satuan, letaknya di akhir atau di paling kanan, kita tulis dengan angka 5. Nah, jadi dari angka-angka 500 ditambah 80 ditambah 5 akan menjadi suatu bilangan yaitu 585. Seperti itu ya teman-teman. Perhatikan tabel di bawah ini. Di sini sudah ada kolom-kolom yaitu kolom bilangan, kolom angka, kolom nilai tempat, dan kolom nilai angka. Kita tentukan dulu nomor 1 ada bilangan 115. Kita tentukan angka-angkanya ya. Kita tulis di sini angka 115. Lalu kita menentukan nilai tempatnya. Angka 1 di sini letaknya di depan, berarti dia menempati nilai tempat ratusan. Kita tulis ratusan. Lalu angka 1 lagi, tetapi di sini letaknya di tengah, maka nilai tempatnya adalah puluhan. Kita tulis puluhan. Dan angka terakhir atau angka yang paling kanan adalah angka 5 menempati nilai tempat satuan. Kita tulis dengan satuan. Selanjutnya kita menentukan nilai angkanya. 1 ratusan angkanya 100. 1 puluhan nilai angkanya 1 dan 0 atau 10. Lalu 5 satuan nilai angkanya nilai itu sendiri yaitu 5. Lanjut lagi nomor 2. Bilangannya 0, tapi kolom angkanya sudah ada dan kolom nilai tempatnya juga sudah ada. Jadi kita tentukan bilangannya 300-an. Nah, berarti dia letaknya di depan, kita tulis dengan angka 3. 9 nilai tempatnya puluhan. Ingat, kalau puluhan letaknya di tengah, kita tulis angka 9. Dan 5 sebagai satuan. Nah, dia letaknya di paling akhir atau di paling kanan, kita tulis di sini 5. Nah, sudah ketemu ya bilangannya 395. Sekarang kita tentukan nilai angkanya. 300-an nilai angkanya 300. 90-an nilai angkanya 90. Dan 5 satuan nilai angkanya adalah 5. Nah, seperti itu ya. Sekarang kalian boleh lanjutkan nomor 3, 4, dan 5. Baik teman-teman, sekarang kita akan mempelajari terkait membandingkan dua bilangan dengan memperhatikan angka penyusunnya. Di sini sudah ada contohnya, bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Langkah pertama, kalian harus
menentukan bentuk panjang dari dua bilangan ini. Yang pertama, ada bilangan 123. Kita cari dulu bentuk panjangnya. Dan ada bilangan 113. Kita cari dulu bentuk panjangnya. Sekarang kita cari ya. 123. Bentuk panjangnya seperti apa? Kita lihat. Angka 1 menempati nilai tempat ratusan. Maka nilainya 100 kita tulis. Ditambah titik-titik. Nah, kita beralih ke angka 2. Angka 2 ini letaknya di tengah, berarti dia menempati nilai tempat puluhan. Kita tulis dengan angka 20. Dan angka 3 pada bilangan ini menempati nilai tempat satuan. Kita tulis dengan angka itu sendiri, yaitu 3. Nah, sudah ketemu nih bentuk panjang dari 123. Sekarang kita tentukan bentuk panjang dari bilangan 113. 113 sama dengan titik-titik. Lihat angka 1 di depan. Kalau di depan berarti menempati nilai tempat ratusan, maka kita tulis dengan angka 100. Ditambah 1 pada bilangan ini letaknya di tengah, maka nilai tempatnya puluhan. Kita tulis dengan angka 10. Ditambah 3. 3 menempati nilai tempat satuan. Kita tulis dengan angka itu sendiri, yaitu 3. Nah, sudah selesai langkah pertama, yaitu menentukan bentuk panjang bilangan. Langkah yang kedua, kamu membandingkan antara 123 dan 113. Mana ya yang lebih besar dan mana ya yang lebih kecil? Yuk kita cari tahu. Kita lihat di sini. Dinilai ratusannya. Wah, ratusannya sama-sama 100. Berarti belum bisa ditentukan karena sama-sama 100. Lalu kita lihat ke nilai puluhan. Oh, yang 123 nilai puluhannya 20, sedangkan yang 113 nilai puluhannya 10. Nah, 20 dengan 10 kira-kira lebih besar yang mana ya? Ya, lebih besar 20. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan bahwa 123 lebih besar dari 113. Nah, dilihat lagi, dinilai satuannya sama-sama angka 3. Nah, jadi kita tulis bilangan 123 lebih dari 113. Jadi 123 lebih besar dari 113. Atau kamu bisa menuliskan dengan bilangan 113 kurang dari 123. Jadi 113 lebih kecil dari 123. Sekarang kita beralih ke contoh kedua. Masih sama bentuknya. Yang harus kalian lakukan terlebih dahulu adalah menentukan bentuk panjang dari kedua bilangan ini. Ada bilangan 149 dan 294. Kita tentukan dulu bentuk panjangnya. Kita mulai dari bilangan 249. 2 di sini menempati nilai ratusan, kita tulis dengan 200 ditambah 4 letaknya di tengah. Berarti kita tulis dengan angka 40 karena puluhan. Dan 9 di sini letaknya di belakang, berarti dia menempati nilai tempat satuan. Kita tulis dengan angka 9. Nah, sudah terbentuk bentuk panjang dari 249. Sekarang kita tentukan bentuk panjang dari bilangan 294. 2 di sini letaknya di depan, berarti dia ratusan. Nilai tempatnya ratusan, angkanya 200. Ditambah 9 di sini tempatnya di tengah. Ya, berarti nilainya puluhan. Kita tulis dengan 90. Dan 4 pada bilangan ini menempati nilai tempat satuan. Kita tulis dengan angka 4. Nah, sudah terbentuk bentuk panjang dari kedua bilangan ini. Sekarang kita tentukan atau kita bandingkan. Nah, sekarang kita bandingkan dua bilangan berikut ini. Kita lihat dari nilai tempatnya. Kita lihat dari nilai tempat ratusan dulu. Kedua bilangan ini nilai ratusannya
sama-sama 200. Nah, berarti belum bisa kita tentukan mana yang lebih besar. Kita lihat ke nilai angka puluhan. Bilangan pertama nilai angkanya 40. Bilangan kedua nilai puluhannya 90. Nah, di sini sudah bisa kita tentukan dari nilai puluhannya bahwa 294 lebih besar dari 249. Bisa kita tulis di sini dengan bilangan 249 kurang dari 294. Jadi 249 lebih kecil dari 294. Untuk 3 soal selanjutnya kamu bisa kerjakan mandiri ya. Selamat mengerjakan.